hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linur. Seni itu bisa masuk di semua lini. Kalau dalam bahasa Jawanya istilahnya apa? Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itu seni. Jadi seni itu bisa masuk ke semua lini. Mulai anak-anak sampai tua, mulai petani, rakyat jelata sampai ke pejabat, itu seni bisa menaklukkan. Jadi penting. Kemudian mungkin selain grup sholawat juga ada grup kelenengan Jawa, juga ada grup musik band dan sebagainya, untuk mewadahi minat bakat anak-anak yang sekaligus ini itu tadi kami sampaikan menjadi wahana untuk mentransformasikan budaya yang tadi ngeluruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake. Itu seni. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang kalau saya lihat wajah-wajahnya, baik yang di atas maupun yang di bawah, ini anak-anak yang berwajah madeca. Apa madeca itu? Masa depan cerah ya. Allahumma amin. Bukan madesu. Apa madesu? Masa depan suram. Anda yakin kalau Anda masa depannya cerah? Yakin? Yakin. Tapi untuk saat ini saya kasih informasi, kalau Anda tidak betul-betul mencari ilmu serius, tahun 2045 nanti ketika negara kita ini menjadi negara maju, dan saya itu yakin ya, berdasarkan kondisi yang ada, bonus demografi, sumber daya manusia, sumber daya alam, ayo subhanalladzi asra bi'abdihi, ayo sampai innahu was samiul basir. Salah enggak apa-apa ya. Ayo. Grup Banjari juga boleh ya. Anak pondok juga boleh. Masuk hadiahnya enggak payu. Sudah saya siapkan hadiahnya. Halo? Ya. Bawa mic langsung aja. Di sini, berdiri di sini. Nanti kalau duduk kan saya enggak tahu kalau baca ya. Di sini. Maju di sini enggak apa-apa. Ya, biar diliput oleh wartawannya. Ya. Ya. Sini, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna bi haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bentar ya. Saya lanjutkan ya. Anak-anak sekalian, Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa. Di beberapa ayat Al-Quran, ketika Allah menampilkan peristiwa itu luar biasa, sering didahului dengan kalimat tasbih. Subhanallah, subhanalladzi, subhanalladzi, subhanallah. Subhanallah itu tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah zat yang asra, menjalankan. Jadi saya tahun 90-an ini pernah ceramah di APP Malang.
Akademi Pertanian Pembangunan yang sekarang itu menjadi Polbangtan. Kalau ceramah di kampus itu kan mesti harus ada dialog. Jadi ceramahnya 1 jam saja, kemudian dialognya minimal setengah jam, kadang-kadang sampai 1 jam. Ketika dialog itu langsung Pak Direktur APP bertanya begini, Pak Ustadz, mohon dijelaskan secara ilmiah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dalam perjalanan yang begitu panjang. Saya informasikan begini kepada yang tanya waktu itu, nyuwun sewu Bapak, karena Nabi Muhammad itu tidak berjalan sendiri, dijalankan oleh Allah. Jam itu kalau berjalan apa adanya, jarum jam itu, maka sehari semalam dia hanya berputar berapa jam? 24 jam. Tapi kemudian kalau jam itu kemudian dijalankan, jarumnya diputar oleh Bapak Kepala SMA Persatuan, ya, diputar menjadi cepat, itu bisa saja diputar menjadi beratus-ratus jam, bahkan beribu-ribu jam. Karena kalimatnya asro, Allah yang menjalankan. Saya beri contoh begini juga. Mungkin Bapak tidak percaya kalau hari ini ada semut Lamongan itu berjalan ke Malang dan kembali lagi ke Lamongan itu hanya dalam waktu 1 hari. Tentu hadirin yang hadir tidak percaya kan, tidak percaya. Tapi ketika saya ceritakan bahwa semut yang dari Lamongan itu menyelinap di kaos kaki saya. Di kaos kaki saya berjalan ke APP Malang, kemudian sepatu saya tinggalkan. Semut itu kenalan dengan semut-semut di Malang, dan ketika saya mau pulang dia kembali ke sepatu saya, dan ketika sampai Lamongan semut itu cerita pada semut-semut di Lamongan. Hanya dalam waktu berapa? 1 hari. Terjadi tidak? Terjadi. Jadi kalau Allah yang menjalankan itu kun fayakun, apa yang harus jadi itu terjadi. Dan Allah itu ilmunya diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, 1 ayat dari ayat yang terakhir, hampir paling akhir, karena ayat yang terakhir itu Kul innama ana basyarum mithlukum. Lah, ayat itu sebelum ayat itu yang hafal juga saya kasih hadiah. Ya, hadiahnya sudah disiapkan. Atau saya baca dulu. Ya, enggak apa-apa. Kul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kan anak SMA Persatuan kan kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi kan? Monggo yang hafal, hadiahnya sudah disiapkan. Ayo. Masuk talita lagi. Siapa yang hafal? Ya, maju saja yang hafal. Ya. Di atas juga boleh, nanti dikasih mic yang di atas. Ayo, jangan sampai tidak laku. Tidak apa-apa, kepala dinas memberi hadiah anak-anak sekolah kan, biar tidak nyawar penyanyi ya. Ini nyawar anak-anak yang hafal Quran. Murid dulu. Ini ada ini, alhamdulillah ini ada. Ayo dikasih jalan. Dikasih jalan. Ya. Oh, mau duduk. Ya. Gurunya juga boleh karena muridnya tidak ketemu. Monggo, mic-nya kemana tadi? Oke. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat sebelumnya, Pak. Ayat sebelumnya. Qul law kanal bahru. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Yang jauh, Pak.
Jangan dilihat nilainya, tapi ini adalah penghormatannya, gitu ya. Ya, nilainya tidak seberapa, tapi penghormatannya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Dan itu ada kesan itu uang dari kepala dinas pendidikan. Ya. Nah, Bapak Ibu saya hormati, Al-Quran itu begini. Katakan wahai Muhammad, seandainya laut itu menjadi tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, ilmu Tuhan. Lanafidal bahru, yakti temen wis esat apa segoro. Ya gitu, kalau bahasa Jawa ya. Qabla antang fada kalimatu rabbi sadurunge asad, sadurunge sat, sadurunge entek ilmu-ilmune Gusti Allah. Walau jikna bimithli, selanjan kita iku ngejoki meneh segara iku mu diisi meneh bimithli madada, diisi sing berulang-ulang. Ya. Padahal ilmu manusia itu hanya bagaikan tangan yang dicelup kemudian diangkat menetes satu tetes. Itu ilmunya manusia. Ilmunya manusia yang hanya kayak gitu, itu sekarang canggihnya luar biasa ketika sampean semua menyaksikan operasi militernya Donald Trump untuk menangkap Presiden Venezuela. Ya. Ya. Halo. Ini saya kasihan guru IPS yang cerita tentang PBB dan sebagainya. Itu koyo PBB itu menurut Donald Trump koyo gak ono ya. Ya. Jadi tetap diceritakan sesuai pelajaran yang ada ya. Tetap diceritakan. Itu adalah arogansi seseorang saja. Jadi Bapak Ibu saya hormati, saya teruskan. Ilmu Allah yang kayak begitu itu apa saja bisa. Sehingga kalau dalam waktu satu malam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Dan juga manusia kalau ingin hebat, ya kalau ingin hebat itu dikasih tantangan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Dikasih tantangan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Ya ma'sarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Ada dia lagi yang hafal? Ya. Anak-anak, monggo. Ini saya ambilkan ayat yang gampang-gampang, yang familiar, yang setiap malam Jumat dibaca kan? Ya. Ayo. Ya ma'sarul jinni. Ayo, siapa yang hafal? Ayo. Dan sekarang gerakan untuk tahfidzul Quran itu serius ya, sehingga di pondok kita nyun sewu luar biasa Pak Haji nanti kalau punya PKBM itu sekarang diperhatikan Pak oleh kementerian yang baru ya, jadi PKBM-nya mulai digerakkan dan kepada Bapak Ibu guru SMP maupun SMA ini ATK di anak tidak sekolah ATS di Lamongan itu masih cukup tinggi 7.500 sekian ketika diintervensi 7.553 ketika diintervensi dengan aksi biru itu menjadi 6.400 sekian turun 1.000 maka kepada Bapak Ibu guru maupun pengelola PKBM monggo anak-anak yang tidak sekolah itu dijemput di rumahnya, kalau mau sekolah disekolahkan di SMP atau SMA, kalau mau masuk ke paket B paket C dimasukkan ke paket B paket C, terkait dengan biaya nanti dikolaborasikan dengan program perintis. Ini mumpung kita bicara tentang ilmu, dan ilmu itu ada kaitannya dengan belajar, ada kaitannya dengan sekolah. Monggo nanti bisa SMP, bisa SMA, bisa kalau nanti penjenengan butuh data, dongpring jumlahnya berapa, wonge omahe nok ndi wae, anake sapa, itu dinas pendidikan punya data. Nggih. Jadi nanti bisa ke dinas pendidikan, nanti dikasih data. Karena data itu tidak nanti disebar di sembarang ya. Data itu akan menjadi apa?
suatu yang juga dilindungi. Nanti Persatuan akan dikasih data yang paya ATS itu nihil, anak tidak sekolah. Saya lanjutkan. Sebelum saya lanjut, masih diberi kesempatan yang hafal ada hadiah. Ya, saya lanjut kali gitu. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian jin dan manusia, ya ma'sarul jinni wal insi, wahai sekalian jin dan manusia, in istatoktum lamun kue kabeh iku bisa, nek kue pancen iso, kalau kamu bisa, antang fudu yen to nembus min aktoris samawati wal ardi, saking sak katok-katoke langit lan bumi. Jadi kalau nembus langit itu adalah udara ini ke atas yang kemudian sekarang menjadi dunia digital gitu kan. Seakan langit itu sekarang dikapling-kapling ya, udara di atas kita itu seakan dikapling-kapling. Kalau kamu bisa nembus tembuslah. Kalau bisa kamu masuk ke dalam bumi, masuklah. Di dalam perut bumi itu ada kandungan yang luar biasa, ada emas, ada macam-macam ya, silakan. Tapi Allah sudah menyatakan la tangfuduna illa bisultan, kamu tidak akan bisa menembus kecuali dengan kekuatan, kekuasaan, kekuatan politik, kekuatan modal, dan kekuatan ilmu pengetahuan. Jadi di dalamnya tetap ada ilmu pengetahuan. Karena itu anak-anak harus memang serius ini belajar, sekolah yang sungguh-sungguh. Di Isra Mi'raj ini terjadi karena ilmu Allah yang hebat, dan kemudian manusia dianjurkan untuk mencari ilmu setinggi-tingginya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj itu terjadi ketika Rasulullah SAW dalam sejarah kebudayaan Islam itu mengalami duka yang sangat serius yang disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Beliau ditinggalkan oleh dua orang pendukung beliau yang setia, yaitu yang pertama istrinya Sayyidah Khadijah yang membersamai beliau dalam suka dan duka, berdakwah sampai nyun sewu harta bendanya Khadijah itu habis, dan membersamai beliau. Dan kalau penjenengan nanti kapan-kapan ditakdirkan bisa haji atau umroh, coba penjenengan nanti naik ke Gua Hira, Kalau misalnya saya habis asar dari Masjidil Haram, kemudian naik taksi ke pelatarannya Gua Hira, itu dekat maghrib, kemudian kita dari asar itu naik nanti maghrib nyampe ke Gua Hira. Di sana berhenti sebentar, mungkin sholat 2 rakaat atau cukup berdoa, dan kemudian turun lagi nanti isya sampai pada kembali ke pelataran bawah. Yang setinggi itu setiap hari Khadijah itu ngirim Kanjeng Nabi Muhammad setiap hari ke situ, ngirim makanan yang perjalanannya dari Mekah itu ke luar kota juga cukup jauh. Kalau dulu mungkin kendaraannya unta atau kuda, tapi yang naik dari bawah sampai ke atas itu cukup tinggi. Dan dulu belum ada jalan setapak. Tahun 2018 saja jalannya masih belum seperti sekarang. Nah, sekarang baru dikelola. Itu artinya bahwa Khadijah itu adalah istri yang benar-benar serius, sungguh-sungguh mendampingi Rasulullah bi amwaliha wa anfusiha, dengan harta bendanya dan bahkan dirinya dan taruhan nyawanya. Dan beliau kemudian kabundut terlebih dahulu. Yang kedua, Rasulullah ditinggal oleh pamannya yang setia, meskipun sampai kabundut belum sempat masuk Islam, tapi paman Rasulullah ini adalah tokoh yang disegani oleh orang-orang Quraisy dan sekitarnya. Siapa beliau? Abu Thalib.
Jadi kehilangan sayap, ya, sayap kiri dan sayap kanan ibarat akan dikepakkan, itu sayapnya sudah nggak ada. Dan kemudian ada sahabat-sahabat setia beliau itu yang mendampingi beliau, dan kemudian beliau mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Isra Mi'raj itu, sekaligus untuk memperkuat kenabian beliau. Jadi Isra Mi'raj itu adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah terjadi pada siapapun sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dan para ulama ahli tafsir maupun ahli hadis itu bukan Rasulullah itu Isra Mi'raj itu rohnya saja, mereka bersepakat bahwa rohnya dan jasadnya. Bahkan di langit ke-1 sampai ke-7 itu beliau dipertemukan mulai Nabi Adam, Nabi Isa, ya, kemudian Nabi Idris, ada Nabi Harun, Nabi Musa, dan pada langit yang tertinggi beliau dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya untuk menerima wahyu berupa sholat 5 waktu. Perjalanan beliau dipertemukan dengan nabi-nabi para rasul pada zaman dahulu itu artinya beliau benar-benar diperkenalkan sampai beliau bisa bercerita wajahnya Nabi Yusuf itu seperti apa, wajahnya Nabi Musa seperti apa, wajahnya Nabi Ibrahim seperti apa. Itu beliau bisa bercerita kepada orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Bani Israel yang mereka itu sebagian menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad, karena tradisinya yang menjadi rasul diutus oleh Allah itu adalah keturunan Nabi Yakub, dan mereka ada di sekitar Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa sekarang. Kok tiba-tiba ada orang Quraisy yang diutus, yang mereka ada posisi di Mekah, dan kaum Quraisy itu adalah kaum yang ummiyin, bukan kaum yang terpelajar. Apa temen iki Nabi temen pogat. Lah, itu kemudian dipastikan oleh Allah, beliau dipertemukan dengan pendahulu-pendahulunya, dan Islam itu adalah meneruskan ajaran dari nabi-nabi yang terdahulu. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak saya banggakan, maka kemudian sampailah Nabi Muhammad kemudian di Sidratil Muntaha menerima sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama dulu bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Dan beliau turun cerita pada nabi-nabi yang ada di Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya, sampai beliau mohon keringanan dispensasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sholat itu menjadi 5 waktu. Berapa? 5 waktu. Dimulai dari sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai Anda kemudian sholat zuhurnya capek, sholat asarnya aras-arasen, sholat maghribnya TV ini acarane apik, sholat isya wis ngantuk, sholat subuh durung tangi, sehingga sholat 5 waktu itu lepas sama sekali. Lah, ini yang terpenting pada anak-anak, juga Bapak Ibu guru, pastikan bahwa murid-murid kita adalah ahli sholat. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu dalam beberapa doanya itu yang disebut selalu apa? Sholat. Rabbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Duh Gusti Allah, mugi-mugi kula panjenengan dadosaken tiang-tiang ingkang senantiasa jumenengake sholat, wa min dzurriyyati lan anak-anak keturunan kula.
Jadi sholat itu penting luar biasa. Bahkan Rasulullah mengisyaratkan bahwa sholat itu ditamsilkan sebagai apa? Tiang agama. As-sholatu imadud din. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguhnya ia telah merobohkan agama. Dan masih lebih tegas lagi Rasul mengisyaratkan dalam sebuah hadis apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Janji yang membedakan antara kami, antara kita dengan mereka itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia adalah termasuk golongan orang kafir. Jadi sholat itu menjadi pembatas. Karena itu anak-anak jangan mudah menjadi tarikus sholat. Sekali lagi, sholat dan apa? Sholat. Sesekali Bapak Ibu Guru kalau jam pertama masuk di kelas, tanya pada muridnya, anak-anakku sekalian, pagi ini siapa yang tadi pagi jamaah subuh? Dia akan angkat tangannya. Siapa yang pagi ini tadi sholat subuh tidak berjamaah? Dia juga angkat tangan. Siapa yang pagi ini tadi tidak sholat subuh? Sebab penjenengan itu bertanggung jawab dunia akhirat. Bertanggung jawab apa? Dunia akhirat. Kalau ini penjenengan tunaikan serius, itu penjenengan dapat ujroh dan dapat ajroh. Halo. Jadi Bapak Ibu Guru dapat ujroh, dapat gaji, dapat TPP. Itu apa? Ujroh, ya, upah. Dan tidak hanya ujroh, kalau sholatnya, akhlaknya dibenahi, penjenengan dapat ajroh. Murid yang kita hadapi, setiap tahun kita menghadapi 200 anak kali pengabdian kita 35 tahun misalnya. Itu penjenengan akan masuk jariah yang luar biasa, masuk dalam kategori hadis ini Bapak Ibu Guru. Karena itu harus ikhlas. Apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang bikin sunnah, bikin jalan yang bagus, yaumil qiyamah, dan pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu sampai besok hari kiamat. Itu guru. Jadi guru itu punya investasi yang dahsyat, investasi yang luar biasa. Kalau kita punya murid 300, kita mengabdi selama 40 tahun, 300 kali 40 tahun. Dan mereka pintar karena intervensi kita. Dan kemudian mereka nanti jadi orang soleh karena kita. Itu investasi dunia sampai akhirat. Maka pesan yang ingin saya sampaikan pada anak-anak saya adalah ini: jadilah orang yang semangat untuk mencari ilmu. Semangat. Ilmu apa saja? Ilmu agama. Dan orang-orang Dongpring ini terkenal orang-orang pinter, ya. Dongpring ini terkenal orang-orang pinter. Bahkan ada anak Dongpring Timur itu yang mengambil S3-nya itu jurusannya teknologi nuklir. Ini orang Dongpring, ya. Mungkin zaman belum tahu siapa. Namanya Mas Kholik, putranya Pak Haji Darsono almarhum, sekarang posisinya di Kalimantan Timur. Itu beliau pernah jadi anggota DPR dan beliau mengambil studi di UGM, itu teknologi nuklir. Orang Dongpring. Dan banyak lainnya orang Dongpring yang hebat-hebat. Ya. Ya, jadi orang Dongpring itu teknologi nuklir, ya. Jadi tidak hanya siapa tadi, Donald Trump dan krunya yang tahu nuklir itu, orang Dongpring juga tahu. Lah ini
Inspirasi bagi yang muda-muda. Inspirasi bagi yang muda-muda untuk terus menuntut ilmu. Yang tadi Isra Mi'raj itu terjadi karena ilmunya Allah yang ditamsilkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Kalau kita ingin menguasai dunia ini, tadi dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, illa bisultan, itu adalah kekuatan politik, kekuatan kenegaraan, kekuatan militer, kekuatan harta benda, kekuatan ilmu pengetahuan. Jadi orang pintar juga yang harus sekolah dengan sungguh-sungguh. Lah, yang kedua, jadilah anak-anak yang mulai masih usia belia, usia muda ini ahli sholat dan dekat dengan masjid. Halo? Halo? Jawabannya hai. Halo? Ahli sholat dekat dengan masjid. Rata-rata orang yang dekat dengan masjid itu nyun sewu, ibarat nanti pernah salah, ikut coro sapi ono tampare. Isek ono tampare sek kena ditarik. Tapi ini wis gak sholat ado karo masjid, iku ibarat sapi ngono wis gak ono tampare, gak ono kelowane, wis gak kena dienggai, wis gak kena dienggai, wis lepas. Lah ini sholat dari kecil biasakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, syukur kalau mulai belajar apa? Puasa Senin dan Kamis. Siapa yang sudah mulai belajar puasa Senin Kamis? Ya, belajar ya. Mulai belajar puasa Senin Kamis. Orang-orang yang oleh Allah diberi kemudahan jalan hidupnya, itu salah satu diantaranya adalah orang-orang yang punya tradisi apa? Puasa Senin dan Kamis. Puasa yang dirintis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang kami sampaikan pada anak-anak. Yang pertama, jadilah anak yang bersemangat menuntut ilmu. Yang kedua, jadi ahli sholat. Sehingga Anda semua sekolah di sekolah ini dengan fasilitas yang sudah cukup, dengan guru yang juga sudah cukup, itu nanti tamat dari sekolah ini adalah mendapatkan dampak otaknya cerdas, hatinya soleh, tangannya terampil gitu. Kalau nanti otaknya cerdas, hatinya soleh, tangannya terampil, sampean uripno endi wae iku tidak akan canggung, dan nanti sampean akan bisa berkompetisi dengan siapapun karena memiliki kompetensi. Jadi pemenang dari kompetisi itu adalah mereka yang memiliki kompetensi. Salah satu dari kompetensi itu adalah ilmu pengetahuan, skill, dan akhlak. Memiliki kompetensi yang luar biasa. Akhlak itu sangat penting. Setinggi apapun ilmunya, kalau akhlaknya itu tidak dapat, nyuwun sewu, hidupnya uraan, tidak punya sopan santun, itu mereka nanti tempatnya di keranjang sampah. Tidak akan mendapat tempat yang baik di lingkungannya. Tempatnya di keranjang sampah. Naudzubillah min dzalik. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Dan kemudian kepada Bapak Ibu pengelola sekolah, monggo nanti bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Kalau punya program apa, di kami punya menu apa, nanti bisa disaringkan. Karena menurut kami Yayasan Pendidikan Persatuan ini adalah aset dari aset yang dikelola oleh swasta, yang memberikan kontribusi bantuan kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu pemerintah juga harus hadir. Saya juga nanti akan tanya berapa muridnya yang dapat perintis, kan dapat Bu ya? Ada kan? Berapa yang dapat KIP dan sebagainya. Saya kira itu tadi yang men-sharingkan apa? Antara menu dan program. Kemudian pondoknya ya, monggo pondoknya diurus izinnya.
Dan saya kira ke depan itu sekolah yang laku adalah sekolah yang berbasis boarding school. Jadi ada sekolahnya, ada pondoknya, dan pondok itu yang paling tidak itu ya 6 tahun, SMP sampai SMA. Karena itu seperti KMI ya, seperti Gontor itu programnya berapa? 6 tahun. Jadi 6 tahun. Saya kira di sini natanya sudah benar, pondasinya sudah kokoh, tinggal diteruskan saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anakku semua kami doakan jadi pemain di negeri sendiri, tuan rumah di negeri sendiri. Siapa yang ke depan ingin jadi guru? Coba angkat tangan. Ya. Siapa yang ingin jadi anggota DPR? Ya. Siapa yang ingin jadi dokter? Tidak apa-apa, ini supaya gurunya tahu dan nanti diarahkan gitu maksudnya. Siapa yang ingin jadi polisi? Ya. Siapa yang ingin jadi polisi? Ya. Siapa yang ingin jadi tentara? Ya. Luar biasa, anak Kedung Pring ini yang jadi polisi, jadi tentara itu banyak. Ya. Jadi di dinas pendidikan itu ada catatan, anak Kedung Pring banyak. Siapa yang ingin jadi pengusaha? Mantap, ini mantap. Ya. Ya. Siapa yang ingin jadi petani? Tidak apa-apa, petani modern ya. Terakhir, siapa yang ingin jadi artis? Ini kan sudah banyak artisnya ya. Ya. Nah, mengakhiri ini, sebelum saya akhiri, tadi kan sudah saya beri kesempatan, mungkin sudah lihat HP-nya ya. Yang hafal ya ma'sarul jinni wal insi bisa maju, masih ada hadiah. Ya? Tidak apa-apa kalau hadiahnya tidak ada yang ambil. Kita tutup dengan doa. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al auladana, Allahumma ja'al talamidana, Allahumma ja'al tullabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa innal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.